Selamat malam keluarga yang diberkati Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersekutu di dalam ibadah keluarga meskipun masih dilakukan di rumah masing-masing. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Merespon akan cinta dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebagai keluarga Allah, kami duduk bersama-sama untuk meneduhkan hati dan pikiran kami dan merenungkan akan firman Allah yang menjadi sabda dan kebenaran dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar firman yang akan kami renungkan menjadi satu kekuatan, pengaruh dalam kehidupan kami untuk melangkah dengan hikmat dan bijak menjalani kehidupan di hari depan. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Keluarga yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah mencintai dengan tulus. Cinta merupakan satu tema yang tidak pernah lekang. Cinta juga selalu up to date dan menjadi pembicaraan yang sangat mengasyikkan untuk dibahas di kalangan remaja, anak muda, sampai kepada orang dewasa. Dan semua orang itu membutuhkan cinta di dalam kehidupannya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah mencintai dengan tulus? Kitab Kidung Agung yang menjadi bacaan firman Tuhan kita pada hari ini mengajak kita untuk memahami tentang cinta yang tulus yang diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Konteks pembacaan kita berbicara tentang seorang perempuan yang dikatakan atau dikenal adalah seorang putri sulam yang menulis ungkapan isi hatinya melalui sebuah puisi yang tentunya isinya sangat puitis dan memiliki makna yang sangat mendalam karena berasal dari hati yang sangat dalam, di mana puisi atau ungkapan hati ini ditujukan kepada kekasihnya yang adalah seorang gembala, namun ia berada dalam tawanan. Kekasihnya itu ditawan oleh raja yang sangat kaya dan raja yang sangat kuat. Nah, dalam tawanan itu putri sulam ini ia digoda oleh raja untuk menjadi kekasih raja. Namun di tengah-tengah tawanan, di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah kekayaan dan kemewahan harta yang dimiliki oleh raja, putri sulam justru memperlihatkan wujud cinta yang tulus kepada kekasihnya yang berada pada tawanan. Sehingga dalam ayatnya yang ke-16 dia mengatakan, kekasihku dan
kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Ayat 16 ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan merupakan ungkapan perasaan yang kemudian menunjukkan isi cinta yang tersirat, yaitu cinta yang saling memiliki. Bahwa mereka berdua saling mencintai. Dan mencintai itu terungkap pada dua relasi, bukan satu relasi saja. Bukan Putri Sulam kepada kekasihnya, tetapi kekasihnya kepada Putri Sulam dan juga sebaliknya. Artinya hubungan mereka itu, cinta mereka itu adalah cinta yang timbal balik. Cinta yang dua arah, di mana cinta itu terungkap dengan kasih sayang yang tulus. Sebab sebagai sepasang kekasih, mereka menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka tidak saling memaksakan keinginan. Mereka tidak menciptakan kebohongan. Mereka tidak saling menuntut, tetapi mereka saling memberi. Dan itulah hubungan cinta kasih yang dewasa, yang berasal dalam ketulusan dan didasarkan dengan kerendahan hati. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Alkitab secara nyata bahkan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, bahkan di dalam Efesus, ia menyampaikan dan menyatakan bahwa hubungan perkawinan atau cinta itu bukan hanya menggambarkan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan atau manusia. Tetapi hubungan perkawinan cinta kasih itu juga menggambarkan hubungan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaat sebagai mempelai perempuan. Kita bisa melihat di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menampilkan cinta kasih yang sangat tulus di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita melihat Yesus Kristus terlebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita, dan memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Ia disiksa, ia difitnah, ia diperlakukan dengan kejam untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita merespon cinta dan kasih Yesus itu di dalam kehidupan kita dengan tulus, dengan benar? Jika kita sudah benar-benar merespon akan cinta Allah yang luar biasa maha agung di tengah-tengah kehidupan kita, apakah kita saat ini masih menikmati dosa-dosa dalam diri kita? Ketika kita mengatakan bahwa kita mencintai Yesus Kristus dalam kehidupan kita, apakah kita masih melakukan dan menjalani kehidupan ini dengan suka-suka kita sendiri? Yesus sudah sangat mengasihi kita. Tapi terkadang dalam kehidupan ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak menghargai akan kasih Allah. Kita tidak memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merespon dan melepaskan ego dalam diri kita dan mencintai Yesus dalam kehidupan kita. Yesus, ia mengajarkan cinta kasih yang tulus, dan kematian serta kebangkitannya itu menjadi teladan cinta kasih yang tulus dan penuh dengan kerendahan hati. Keluarga yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada saat ini, ada dua hal yang mau kita renungkan bersama
dan menjadi satu pendorong dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah cintailah Yesus Kristus dengan ketulusan hati. Jatuh cintalah kepada Yesus. Sehingga ketika kita jatuh cinta kepada Yesus, maka kita akan seperti orang yang sedang kasmaran, orang yang sedang jatuh cinta, sehingga dia rindu untuk bertemu dengan secepat-cepatnya dengan Yesus. Orang yang selalu merindukan dan mau hidup selalu dekat dengan Tuhan ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan. Karena sebab banyak orang mengaku cinta kepada Tuhan, tapi belum berapa menit di gereja, baru 1 jam di gereja, sudah pengen cepat-cepat pulang. Jika kita mencintai Tuhan, maka selalu ada waktu untuk kita berikan kepada Tuhan. Jika kita mencintai Tuhan, maka waktu yang kita berikan itu bukan waktu yang sisa, tapi kita menyiapkan waktu itu untuk Tuhan. Ya. Sama seperti tadi saya katakan, sama seperti orang jatuh cinta. Ya. Orang jatuh cinta mengatakan bahwa kapanpun aku akan bertemu dengan kamu, ya. Bahkan lautan pun kuseberangi, gunung-gunung pun kulewati untuk bertemu dengan orang yang kita cintai. Demikian juga ketika kita mengatakan bahwa saudara dan saya mencintai Yesus dalam kehidupan kita, bahwa ketulusan mencintai Tuhan akan terlihat ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan beribadah kepadanya, dengan berdoa kepadanya. Sehingga ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, rindu untuk datang dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengingat bahwa apapun situasi dan kondisi kita, cinta kasih Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Dan yakinlah bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Maka mari nyatakanlah ketulusan cinta kasih kita itu dalam segala keadaan kepada Allah, sehingga kita pun dapat membawa dan dapat mengenal Yesus yang sangat amat mencintai kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari dalam kehidupan ini adalah jadilah agen-agen cinta kasih yang tulus. Kita sudah menerima cinta kasih Allah yang luar biasa. Kita juga mau untuk terus membangun hubungan intim dengan Allah, sehingga kita menjadi pasangan yang luar biasa di dalam kehidupan beriman kita. Maka ketulusan itu akan membuat kita sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi godaan dalam hubungan perkawinan kita, kita dapat seperti putri Sulam yang bertahan dengan ketulusan cinta dalam menghadapi godaan-godaan yang ada. Kita tetap mencintai pasangan kita, kita tetap mencintai keluarga kita, kita tetap mencintai persekutuan kita, sekalipun tantangan-tantangan, godaan-godaan yang nikmat itu menghampiri kehidupan kita. Karena pada saat ini secara nyata dunia membutuhkan cinta kasih yang tulus. Secara nyata dunia pada saat ini sedang mengalami krisis cinta yang tulus. Karena dunia ini sudah sangat dingin karena kekurangan cinta. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah yang telah menerima cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita dan mengelola cinta itu dalam hidup kita? Maka jadilah agen-agen pembawa cinta dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, dan di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Sekalipun
kita bertemu dengan orang yang membenci kita, sekalipun kita bertemu dengan orang yang tidak memperdulikan kita, sekalipun kita bertemu dengan orang yang mungkin meremehkan kita, tetaplah bersinar untuk memberikan cinta kasih Allah dalam dunia ini. Agar cinta kasih Allah yang dirasakan oleh kita itu menjadi satu hadiah yang indah untuk menghangatkan dunia ini, sehingga dunia ini dipenuhi dengan cinta kasih Allah. Mari jadilah agen-agen cinta kasih Allah dengan menyatakan semuanya itu dalam hubungan cinta kita dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.